Hello, welcome to my channel Tony Satya Cat Lover. Ya, halo, welcome to my channel dengan Tony, dan kali ini aku akan membahas masalah kucing sesuai dengan yang ada di channel YouTubeku. Aku selalu upload video game, terus upload tentang kesehatan kulit ataupun juga untuk kayak untuk produk-produk kayak untuk seperti kucing, karena aku memang penghobi kucing. Kali ini gue akan membahas masalah soal kucing pasca operasi hernia. Oke, di sini aku masih di luar kota, aku masih ngurus hotel, jadi aku belum bisa untuk pulang ke Bogor untuk melihat kucing aku yang mengalami operasi hernia. Jadi aku waktu itu ceritanya beli 1 ekor kucing, dan aku tertarik karena aku seorang breeder dengan betina yang bisa melahiri 7 ekor katanya ya. Oke, saya beli. Jadi akhirnya gue beli kucing tersebut, dan setelah sampai di rumah saya baru setelah 3 bulan, bukan 3 bulan, 3 minggu atau 2 minggu, 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih, yang ngurus kucing itu headkeeper saya. Dia melihat kucing itu ternyata ada benjolan, dan akhirnya gue konfirmasi kepada yang ini ya, yang penjual kucingnya. Nah, rupanya aku beli kucing ini melalui calo. Jadi kucing ini memang kalau menurut aku sih bagus. Dia tuh pig nose yang benar-benar pig nose ekstrim, dan tulangnya bagus, gede, besar, dan bukan cebol, dia gede gitu, badannya gempal ya, gemuk juga, nafsu makannya juga lumayan. Cuma mungkin minusnya di hernia tidak disebutkan. Ketika aku konfirmasi, kata yang calo ini mengatakan bahwa itu bekas ini, katanya bekas operasi kali, agak keluar nonjol gitu. Terus karena kucingnya di rumahku masih galak sampai hari ini, udah kira-kira 2 bulan masih galak ya. Kucingnya itu rupanya ini hernia. Jadi aku suruh dokter datang cek, ternyata kata dokter ini hernia dan dibutuhkan untuk operasi. So aku akhirnya keluarkan biaya operasi itu sebesar 600.000. Dokternya dokter pribadi, langganan aku, dan operasinya diadakan di rumahku. Jadi prosesnya begini, awal-awalnya kucing itu disuntikin dulu yang namanya tuh obat bius. Setelah disuntikin obat bius, kucingnya kemudian pingsan dan dicukur bagian yang akan dioperasi, agak lebar sekitar kira-kira mungkin ada sekitar 5 cm lah ya, dicukur habis. Kemudian dilakukan operasi, dan itu operasi yang katanya itu, kata dokternya itu besar katanya. Nanti aku akan tampilin screenshotnya, mungkin aku akan tampilin screenshotnya ke teman-teman ya. Nah, setelah itu kucing aku sadar di kira-kira 3 atau 4 jam kemudian setelah operasi ya. Jadi gue nggak sampai hari ini datanya gue nggak begitu memastikan bahwa dia berapa jam dia sadar, tapi kira 3 atau 4 jam setelah operasi, yaitu kalau nggak salah operasi jam 8, sadarnya itu sekitar jam 12 gitu, atau jam 1 seingat saya. Nah, jadi bagi teman-teman yang mempunyai kucing yang lagi bukan pasca ya, lagi dioperasi, mau mengetahui gimana cara perawatannya yang baik dan benar. Yang pertama, gue siapin kandang yang tidak ada litter boxnya. Jadi tidak ada litter boxnya, dan kandangnya itu kayak seperti kandang burung ya, yang ada jarak-jaraknya gitu ya. Bukan kandangnya besar untuk kucing itu, enggak. Jadi di sana saya sediakan seperti itu. Saya sediakan kain untuk dia agak nyaman gitu, dan di sana tuh gua kandangin agar dia tidak kemana-mana, dan luka operasinya itu tidak makin parah ya. Kandangnya tuh gua sterilin tiap hari, disemprot dengan yang namanya itu desinfektan seperti Biclean atau apa, disemprot terus sama catkeepernya. Untuk proses penyembuhannya itu dia butuh waktu itu seminggu lebih. Setelah 1 minggu, jadi dia operasinya misalnya hari minggu depannya atau hari Seninnya 7 atau 8 hari dia mengalami kesembuhan, tapi belum total. Nah, dalam
pasca operasi tersebut, kucing saya di sini tidak gua mandiin sama sekali dan tidak gua apa-apain, tidak gua buka dia keluar atau tidak, tetap dia harus stay di sana karena takut ada apa-apa. Terus saya juga masangin dia collar, jadi di lehernya itu dipasang supaya dia tidak menjilatin luka dia atau apa gitu, dipasangnya selama seminggu lebih. Nah setelah 10 hari atau hampir 2 minggu, 12 hari itu operasinya udah mulai kering dan luka jahitannya kata dokter tidak perlu dibuka. Oke, no problem, tidak dibuka. Saya senang, gua senang ya, karena kalau buka lagi mungkin takutnya kayak gimana gitu ya. Nah proses penyembuhannya itu 2 minggu lebih kurang. Jadi setelah 2 minggu itu saya mulai bebaskan dia untuk berjalan. Tapi di awal-awal untuk 2 minggu pertama itu tetap saya kandangi di kandang yang berbentuk seperti kayak sarang burung itu, kandang burung itu. Jadi tetap di sana sampai dia benar-benar luka itu benar-benar kering, di make sure benar-benar dia kering, baru gua pindahin ke kandang dia. Dan sampai hari ini sudah berjalan kira-kira 1 bulan itu belum dimandiin, dan hari ini akan dimandiin. Mungkin lebih kurang 3 minggu lebih, hampir 1 bulan tentunya. Kalau nggak salah waktu itu dia operasi itu tanggal 25 ya, dan hari ini kayaknya sudah mau tanggal 25. Mungkin 1 bulan kurang 2 atau 3 hari. Hari ini akan saya mandiin. Nah perawatan yang saya lakukan kucing saya yang bernama Cecil itu, yang operasi itu, yang saya lakukan adalah saya sering membersihkan belek dia, kemudian dengan air hangat ya setelah 2 minggu ya, setelah 2 minggu dari operasi itu dengan air hangat di badannya tuh dilap terus dan disemprotin kayak antis gitu, kayak antis yang untuk antiseptik kuman. Apalagi sekarang kan lagi zamannya corona, di rumah stoknya banyak sekali antiseptik, dan terus disemprot di area kayak anus, area bagian kayak vitalnya itu, kelaminnya, pokoknya area-area yang bisa yang rentan akan penyakit-penyakit seperti tangan, kaki itu, meskipun dia sangat galak dan sering nyakar atau gimana dan belum bisa akrab dengan kita, tapi memang kita sabar, karena memang kesabaran itu nanti akan menghasilkan sesuatu yang sangat baik dan bagus. Sampai hari ini galaknya dia udah mulai berkurang, tidak seperti awal-awal yang benar-benar kita stres untuk merawatnya. Jadi intinya dari video ini aku ingin sampaikan kepada teman-teman, apabila kalian melakukan operasi untuk kucing apapun itu, hernia atau apapun juga, pertama kalian harus masangin kolar, kedua kalian harus taruh di tempat yang bukan tempat tidurnya ya, atau kandang kucingnya itu, tapi kandangnya seperti kayak burung, kalian berikan kayak seperti kayak kain atau apa, diberikan seperti itu agar dia nyaman. Dan tujuannya masuk ke kandang itu agar di kandang itu nanti dia itu tidak lari ke sana ke sini menyebabkan lukanya sobek lagi, dan juga menghindari pasir kucing ya. Jadi di dalam kandang tuh jangan kalian taruh pasir kucing, jangan sampai ada pasir kucing untuk menghindari kotoran tuh. Jadi kalau dia pup atau pip, tentu kan nanti ada kumannya. Ketika dia pup atau pip nggak sengaja kena lukanya, dan takutnya lukanya itu menyebabkan infeksi. Jadi benar-benar kita jaga sangat steril sekali tempatnya, dan jangan lupa tempatnya untuk selalu dipel, dibersihkan dengan desinfektan seperti Biclean ataupun Karbol. Nah itu yang terbaik. So teman-teman sudah tahu ya semuanya ya. Untuk perawatan seperti itu jangan panik ya. Ini bisa jadikan acuan kalian untuk kucing yang habis operasi, mungkin seperti kayak operasi hernia ataupun operasi apapun juga, kecil ataupun besar. Nanti untuk percakapan gua dengan dokternya kalau masih ada di WA, gua akan sertakan nanti di sini ya kepada teman-teman. Thank you for the watching, see you and goodbye. Di komen dan jangan lupa di subscribe. Mudah-mudahan nanti channel-channel kedepannya aku bikin lagi, dan mungkin akan lebih menginspirasi teman-teman, bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Thank you, see you and goodbye all.